Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat dan rahmat-Nya, kami semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam pelaksanaan penyuluhan penanggulangan preeklamsi pada ibu hamil. Warga RW 09 Kelurahan Tanahan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Ulfa Nur Karim sebagai dosen pengampu mata kuliah Health Promotion and Health Education yang mendasari pelaksanaan presentasi penyuluhan kami pada hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga hadirin yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya dan rekan dari Universitas Binawan akan menyampaikan penyuluhan dengan tema penanggulangan preeklamsia pada ibu hamil. Penyuluhan ini diberikan untuk memberikan pemahaman terkait preeklamsia pada ibu hamil yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Putri dan Maharani. Kegiatan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 2 jam dengan pembagian waktu yaitu pembukaan yang pertama, yang kedua penyampaian materi dan selanjutnya tanya jawab oleh peserta. Kalau begitu, mari langsung saja kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri dipersilakan memberikan penyuluhan. Baik, kita mulai. Jadi materi penyuluhan yang akan kita sampaikan itu mengenai preeklamsia pada ibu hamil. Apa itu preeklamsia? Preeklamsia yaitu penyakit yang terjadi di dalam kehamilan dan muncul setelah umur kehamilan 20 minggu gestasi, ditandai dengan gejala hipertensi, edema, dan proteinuria. Hipertensi itu adalah terjadinya peningkatan tekanan darah atau di dalam istilah masyarakatnya itu adalah darah tinggi. Edema itu adalah pembengkakan. Jadi pembengkakannya itu terjadi pada kaki, wajah, atau tangan. Dan proteinuria itu terjadi karena protein keluar melalui urin. Yang seharusnya protein itu disimpan malah jadi dikeluarkan. Itu biasanya ditandai dengan gejala itu preeklamsia. Kemudian preeklamsia disebabkan oleh banyak faktor juga. Jika tidak segera ditangani akan menimbulkan eklamsia atau kejang menurut Wahyuni 2013. Nah, apa saja faktor resikonya? Faktor resikonya itu dibagi menjadi 2. Ada faktor kronis dan faktor terkait hamil. Faktor kronis juga dibagi lagi menjadi 3. Nah, risiko kronis itu biasanya disebabkan oleh penyakit yang menahun. Ada dari pasangan, bukan pasangan, dan kelainan khusus. Nah, di pasangan juga dibagi lagi. Di antaranya ada kehamilan di usia muda. Kehamilan di usia muda kenapa bisa terjadi preeklamsia? Karena rahimnya yang belum siap untuk menerima suatu proses kehamilan itu dapat menyebabkan janin akan berkembang, tetapi rahimnya itu menyempit, jadi menyebabkan preeklamsia biasanya. Kemudian paparan sperma tertentu, terus seks oral, dan riwayat preeklamsia. Riwayat kemudian bukan pasangan. Itu ada riwayat preeklamsia. Biasanya itu pasangannya atau bukan dari pasangan itu sudah mempunyai riwayat preeklamsia sebelumnya. Usia dan jarak antara kehamilan itu biasanya juga mempengaruhi preeklamsia. Riwayat keluarga dan ras kulit hitam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maharani. Ini ada kelainan khusus, yaitu hipertensi kronik. Hipertensi kronik merupakan hipertensi yang sudah ada
sebelum umur kehamilan 20 minggu atau muncul setelah umur kehamilan 20 minggu. Kemudian yang kedua ada obesitas. Yang ketiga diabetes tipe 1 dan gestasional. Keempat merokok. Dan yang kelima stres, tekanan, psikososial. Terkait kehamilan ganda yaitu kehamilan lebih dari satu janin yang tumbuh dalam rahim, tetapi janin ini ditanamkan dalam jangka waktu yang berbeda. Kemudian kehamilan kongenital yaitu kehamilan gangguan selama masa tubuh kembang janin di dalam kandungan. Itu kondisi tidak normal yang terjadi pada perkembangan janin. Kemudian kelainan kromosom yaitu masalah yang bisa dialami oleh bayi dalam kandungan. Dan yang terakhir infeksi traktus urinarius. Lalu tanda dan gejala preeklamsi yaitu ada tekanan darah tinggi atau hipertensi, kemudian proteinuria atau ditemukan protein di dalam urin, terus sakit kepala berat atau terus-menerus, gangguan penglihatan seperti pandangan kabur atau sensitif terhadap cahaya, kemudian nyeri ulu hati atau perut kanan atas, sesak napas, dan pusing, lemas, dan tidak enak badan. Di sini ada komplikasi sindrom HELLP, yaitu merupakan organ hati dan darah yang bisa terjadi pada kehamilan, kemudian sosioplasenta, terus hipofibrinogenemia, yaitu jumlah fibronogen yang sedikit dalam darah sehingga tidak cukup untuk proses pembekuan, biasanya di bawah 100 mg/sen. Kemudian ada peredaran otak, lalu kelainan mata, nekrosis hati, dan kelainan ginjal. Lalu bagaimana mencegahnya? Yang pertama, melakukan kontrol rutin selama kehamilan. Yang kedua, mengontrol tekanan darah dan gula darah jika memiliki kondisi hipertensi dan diabetes sebelum kehamilan. Yang ketiga, menerapkan pola hidup sehat, antara lain dengan menjaga berat badan ideal, mencukupi kebutuhan nutrisi, tidak mengkonsumsi makanan yang tinggi garam, rajin berolahraga dan tidak merokok, dan yang terakhir, mengonsumsi suplemen anjuran dokter. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab oleh peserta. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya, kenapa ras kulit hitam beresiko mengalami tinggi mengalami preeklamsia? Apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, apa perbedaannya preeklamsia dengan eklamsi? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya April yang kenapa orang dengan kulit hitam itu resiko terjadinya preeklamsianya itu tinggi. Faktor ras dan genetik merupakan unsur yang penting karena mendukung insiden hipertensi kronis yang mendasari. Pada tahun 1986 terdata bahwa presentasi
wanita dengan kulit presentasi wanita dengan kulit hitam lebih tinggi, yaitu 22% dibandingkan dengan ras kulit putih, yaitu hanya 18%. Kenapa dibilangnya tinggi terkena resiko preeklamsia? Karena orang dengan kulit hitam itu memiliki penyakit kardiovaskuler yang tinggi, jadi dia tuh gampang terkena penyakit tekanan darah, diabetes, atau penyakit jantung. Jadi pada perempuan yang dengan kulit hitam itu biasanya resiko terjadi preeklamsianya itu tinggi karena dia mempunyai penyakit kardiovaskuler. Jadi seperti itu, April. Apakah udah jelas? Baik, terima kasih Putri. Baik, saya pertanyaan dari apa sih dengan eklamsi? Preeklamsia dan merupakan komplikasi kehamilan darah tinggi bisa mengancam nyawa. Preeklamsia adalah salah satu komplikasi kehamilan yang terjadi karena tekanan darah terlalu tinggi semasa mengandung bayi. Sedangkan eklamsia adalah komplikasi lanjut dari preeklamsia berupa gejala kejang, sakit kepala, penurunan produksi air seni, dan beberapa kondisi medis lainnya. Baik, kami semua telah berada dalam penghujung acara. Terima kasih para pemateri yang sudah memberikan penjelasan tentang preeklamsia pada ibu hamil. Terima kasih juga saya ucapkan kepada hadirin yang telah memperhatikan dengan seksama dan juga kooperatif. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat memberikan ilmu dan kesadaran mengenai sekian penyuluhan yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Jika ada salah-salah kata ataupun ucapan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.